Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Lebih antusias lagi yuk buat Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Bersama Tuhan hidup kita luar biasa disertai. Coba berikan salam kanan kiri depan belakang. Katakan selamat datang di ibadah jam 11. Saya menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang ibadah di rumah. Shalom, selamat beribadah. Tuhan memberkati. 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bawa pujian penyembahan kita buat Dia. Kita mau dengar firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami hadir lagi di tempat ini Tuhan. Kami mau ibadah Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang kami alami minggu lalu. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan, sekolah, usaha, pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Kami beribadah Tuhan. Kami membawa pujian penyembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus, hadirlah di ibadah kami. Ambil alih ibadah kami. Biarkan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hati dan hidup kami diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang baru dalam Tuhan. Sehingga kami mengerti setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu pun firman yang kami dengar, biarlah menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya, amin.
karunia-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan. Tiada Allah lain yang kami sembah seperti-Mu Yesus. Dan kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti itu. Sungguh hanya Engkau yang layak kami sembah. Sungguh hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Dan di dalam-Mu kami rasakan pemulihan. Kami rasakan berkat-Mu tercurah atas kami. Dan kekuatan kami dalam menjalani hidup kami hanyalah daripada-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah. Karena memang hanya Kau yang layak untuk kami sembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata, tulus selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, lurus sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tulus sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tulus sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu Sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu, tapi kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji-Mu, kami mau bersorak, bahkan kami mau melompat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semangat ya Bapak Ibu. Katakan kanan kirimu dong, kamu umat pemenang. Yes, kamu umat pemenang. Kita umat pemenang karena Tuhan memberi kita kuasa untuk menjadi pemenang. Haleluya. Hey.
katakan Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. pakai kuasa Pakai kuasa dan Raja mulia, bila ada bersamaku, sama jadi lawanku. semua Semua sangka
Hanya Yesuslah Tuhan dan kekuatan kita. Amin. Tidak ada Tuhan yang lain yang mampu menandingi Tuhan kita. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, Bethlehem Green Boys. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan kita dahsyat, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita mau berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Yang melayani saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Saatnya kita mau beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita berdoa, masih ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum mendapat amplop persembahan. Sudah ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, ini semua Tuhan berkat-Mu Tuhan buat kami Tuhan. Engkau memberkati kesehatan kami, memberkati keluarga kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami sekolahnya Tuhan, serta Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Tuhan, kami panjatkan puji syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Tuhan, sebentar ini Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan, buat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berkati setiap tangan yang memberi dengan sukacita Tuhan. Kalau masih ada yang belum sempat memberi Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah untuk minggu-minggu ke depan juga bisa memberi dengan sukacita Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik buat kami Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu lah Tuhan kami berserah berharap Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar kau melebihi lautan, jauh tinggi pandang kasih lagi, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun
Kita akan menyimak info Bethlehem selama sepekan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah hari Minggu 24 Maret 2024. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Pukwet Kiong. Dan ibadah kita yang keempat pukul 5 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Deborah Gunawan. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Roy dan Else Gunadi. Dan hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pukul 19.30 malam ada ibadah properti. Seluruh tim pelayan properti diwajibkan untuk menghadiri ibadah properti. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah, kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Grand Polis yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Mari pria Bethlehem bergabung bersama kami dalam ibadah kombat yang diadakan secara onsite di gereja pada hari Jumat pukul 7.30 malam. Jadilah pria hebat, berkarakter, dan berintegritas di dalam Tuhan. Shalom. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth New Wave Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Mari hadiri ibadah usia emas ceria pada hari Sabtu 23 Maret 2024 pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Shalom jemaat GBI Bethlehem Grand Polis. Gereja mengadakan ibadah padang di Resort Kinasi Bogor pada tanggal 23 Mei 2024 dengan biaya 100.000 per orang untuk dewasa dan juga anak-anak. Pendaftaran dapat melalui penata-layan di masing-masing ibadah. Mari kita sukseskan acara ibadah padang gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Info penyerahan anak. Penyerahan anak akan diadakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 di ibadah ketiga pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anaknya untuk didoakan, silakan hubungi sekretariat gereja. Selanjutnya kami sampaikan info Komsel Gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, selamat datang saudara bukan orang asing di tempat ini, tetapi Bapak, Ibu, Saudara, sahabat baru kami dalam Tuhan. Yang baru pertama kali ibadah di jam 11, boleh mengangkat tangan di tempat. Bapak, Ibu, Saudara? Ada? Ada. Oke, satu ya. Puji Tuhan. Oh, di sebelah kanan saya ada ibu juga baru. Di belakang ada 3 jiwa baru. Puji Tuhan. Mari sama-sama
kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk teman baru kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur, kami menyambut teman baru yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini Tuhan. Mereka keluarga kami Tuhan, kami menerima mereka dengan sukacita. Bila belum punya tempat ibadah yang tetap Tuhan, kami bersedia menerima mereka untuk sama-sama menjadi berkat di tempat ini. Terima kasih Bapak, Kau memberkati keluarga, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka doakan, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah setia hadir ibadah. Tuhan memberkati pekerjaan tangan mereka, buat mereka berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau dengar firman-Mu. Kami sediakan hati kami. Firman-Mu lah sumber kehidupan dalam kami. Tegur kami, hibur kami, ubahkan kami, sehingga kami memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan Dia. Yang harus ku bayar, ku kan
kami dipulihkan oleh firman-Mu, firman yang berkuasa, firman yang hidup, firman yang memberi kekuatan yang baru. Berbicaralah sekarang kau Tuhan. Kau sudah urapi hamba-Mu, Kau sudah urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan ya. Yang di YouTube boleh duduk juga. Haleluya. Teman saya di Pondok Maharta ya, di Ciledug sedang mengikuti. Yang di Batu Licin juga, Batu Licin Kalimantan Utara. Selamat menikmati ibadah ini. Ya, tadi persembahannya di sini itu kan. Oke. Tuhan berkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Berapapun harganya, itu tadi ya, ada kalimat. Ikut Tuhan, berani bayar harga. Nah, kalimat ini kalau kita bacanya cuma sekilas, gak bermakna apa-apa. Tapi kalau kita dalemin ya, waduh, tokoh-tokoh Alkitab nih berani bayar harga, keren banget. Murid Yesus ada berapa? Murid Yesus ada berapa? Yang paling menderita cara meninggalnya siapa? Petrus. Betul. Bagaimana Petrus cara meninggalnya? Salib. Waktu dia disalib seperti Yesus bilang, enggak, kurang menderita aku harus menderita. Karena aku lihat pengorbanan dia dibuat saya. Balik gitu. Terus saya baca ya, orang yang meninggal dalam posisi terbalik kayak gitu, semua darah ngumpul di kepala. Dan itu menurut catatan yang saya baca itu, sakitnya melebihi orang yang disalib biasa. Petrus berani bayar harga karena dia menyaksikan sendiri bagaimana waktu itu Yesus disalibkan. Paling menderita. Loh, ada Mister yang menderita digoreng. Ada digoreng murid Yesus ya. Goreng. Si saus. Udah mau bakso. Ada goreng di depan tuh. Ada dicincang. Ada yang dibawa keliling-keliling kota. Naik kereta kuda pada hari Minggu. Gue turut ayah ke kota, diseret pakai kereta kuda keliling-keliling kota. Ada yang dihukum sulap. Tahu hukum sulap? Besi panas ditusuk dari pipi bawah sampai keluar. Harga yang mereka bayar. Kenapa? Dia menikmati berkat salib. Nah, kita ini menikmati tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Amin. Yang di YouTube gini-gini gak apa-apa. Manggut kasih komen, bilang amin. Awas kalau enggak. Tuh, ya. Jadi, buka. Ulangan pasal 7. Ya, ayat 1 dan ayat 2. Oke. Yang sudah ketemu berkata amin. Yang belum betul lihat di layar. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Gergasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Ayat 2. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Sama-sama, maka haruslah 2, 3. Maka stop. Maka lagi 2, 3. Maka haruslah dan janganlah
engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, ini harga yang harus kita bayar. Apa? Haruslah engkau menumpas mereka sama sekali. Kata menumpas dalam bahasa artinya herem. Herem. 2, 3. Herem. 2, 3. Herem. Nah kalau ini herem itu ngerem. Itu ngerem. Itu ngerem. Herem itu ngerem. Ini herem. Apa artinya? Tumpas. Dan jangan kasih sisa. Tumpas. Herem. Kenapa diherem Tuhan? Tuhan telah membawa engkau ke tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Mana? Enggak pernah ya. Hari ini engkau kerja, engkau punya usaha, itu tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Engkau punya keluarga, anakmu sekolah, beras mahal engkau masih bisa beli beras. Puji Tuhan saya nggak makan beras, saya makan nasi. Kalau malah minum susu, ami-ami itu mah. Lalang kupu-kupu. Ini binatang paling sehat di dunia. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Keren ya, puji Tuhan. Bentar lagi dapat makan siang gratis. Sampai joget-joget gemoy. Mana Pastor, kita nggak pernah menikmati tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tanah berlimpah susu dan madu itu, di mana kau menikmati berkat hari ini? Itu tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tuhan bilang di ayat 1 tadi, ayat 1 balik lagi, ayat 1. Aku telah membawa kau ke negeri di mana tadi? Semangka yang di depan. Kota Yeriko, teman-teman. Palestina itu benderanya. Palestina. Palestina ini Palestina. Itu benderanya Palestina. Selamat datang di Jericho, selamat datang di Palestina. Nah, itu orang Palestina yang ngomong ya. Tidak perang ya. Perang di mana di Palestina, Bang? Perang di mana? Di luar 6 derajat. Bulan Januari kemarin. Tanggal 25. Nah tadi 26, ini 25. Melihat Yesus. Di mana perangnya, Pastor? Di TV, perangnya di TV. Palestina itu. Ya, Yeriko itu Palestina. Loh, bukannya Israel? Ada 12 kota pada tahun 1973 diserahkan untuk menjadi otoritas Palestina. 12 kota, salah satunya Yeriko, salah 2-nya Bethlehem, salah 3 di Jawa Tengah ya. Yeriko, Bethlehem, ibu kota Palestina di mana? Nama kotanya apa? Ibu kota Palestina, Ramallah. Ya, Yeriko, Bethlehem, Ramallah, Hebron, Samaria. Sama siapa? Samaria. Ya, Samaria. Di Indonesia ada Samarinda. Itu beda. Ya. Ini Yeriko paling subur. Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Keren banget. Luar biasa. Ya, video-video yang tadi sesi 1, sesi 2 ada Bethlehem, ada Palestina, ada Yerusalem, semua aman. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, mana? Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Jeruknya, waduh. Nanti bulan April kalau ke sana, musim itu delima. Sebesar kepala saya delima. Belah jadi 2, panas langsung. $3 minum, lancar pencernaan. Lagi ngelancarnya nggak bisa stop, nggak bisa di stop, nggak bisa. Lancar sampai peserta kaget. Pak Pendeta, itu buah apa yang kuning ke ping-pingan itu? Delima.
besar banget. Emang di tempat ibu kecil, itu dilema. Itu tanah yang melimpah dengan susu dan madu, tanah yang subur. Waduh, pohon zaitunnya, kurmanya itu, wah mantap banget. Tinggal di sana, kita pengen ya, tapi nggak boleh. Orang Aceh nggak bisa tinggal di sana, kecuali di Ramallah, di Gaza, gitu. Mau ke Gaza, kecuali di Hebron. Palestina kan ada hubungan diplomatik dengan kita, tapi Israel enggak. Israel tidak. Aku membawa kau ke sana, nih dengar, supaya negeri itu tetap bisa kau nikmati, bayar harga. Apa? Nih dengar. Dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het. Masih ingat ya, musuh-musuhnya Israel dulu, pada saat mereka keluar dari Mesir, orang Het. Musuh bebuyutan ini. Seperti kalau bola itu Persib sama Persija, bebuyutan. Arema sama Persebaya, bebuyutan. RT 1 sama RT 2, enggak. Itu harus ada 1. Oke. Orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsanya lebih banyak, lebih kuat daripada aku sudah halau. Terus jangan engkau mengadakan perjanjian dengan Herem. Bayar harganya adalah Herem mereka. Kok di Herem? Kok itu Mas Habis? Iya. Bukan bangsanya, tapi sifat-sifatnya orang-orang itu. Kau harus Herem. Kalau engkau pengen tinggal dan menikmati tanah perjanjian, seperti kau nikmati hari ini, biar langgeng, engkau harus Herem. Siapa yang harus kita herem? Bayar harganya itu dengan mengherem sifat-sifat orang Het. Het itu artinya, itu bahasa Ibrani, artinya teror. Wah, puji Tuhan, saya nggak suka teror, Om. Terong. Pastor, tapi saya kerjaannya gitu, di apa itu yang suka, apa namanya, kalau nggak bayar gitu terus kita harus kejar dia, debt collector. Ya nggak boleh menteror, ngomong aja sama dia, Bu harus bayar, jangan itu nggak boleh. Orang Het teror. Wah, puji Tuhan saya nggak kerja di situ, saya bukan nggak suka neror lagi. Nggak, dengar baik, dengar. Kepala keluarga, imam, kehadiranmu di rumah harus bisa membuat nyaman rumah itu. Jangan engkau ada di rumah, anak-anakmu stres semua. Istri stres, anak stres. Karena engkau suka teror. Main tangan, aduh. Begitu pagi-pagi papanya kerja, anaknya girang banget. Sekarang saya sudah bebas. Kenapa nak? Mama udah pergi kerja. Gak ada bapak. Jangan pulang ya Pak. Ketika kau balik aku stres, itu berarti Het. Anaknya seneng, bapaknya kerja seneng, main di ruang tamu nonton TV. Begitu sore jam pulang tuh dengar suara kendaraan papanya, dengar masuk ke kamar masing-masing, masuk. Mamanya bingung, kenapa tiba-tiba masuk nak? Siapa yang datang? Teroris. Het. Herem. Bayar harganya gitu. Bayar harga itu ya, ketika kau mau marah, tiba-tiba gak jadi. Herem. Gak jadi. Bawa mobil kan ya, di jalanan tuh ya, ujian kesabaran. Motor kan kadang gitu ya. Tenang aja. Kedua, Tuhan berkati. Shalom.
mobil kan asuransi. Mobil saya penyok tuh ya, ditendang naik motor kata anak saya. Yang mau, oke. Kenapa nak? Mobilnya penyok, pintu belakang sebelah kiri. Orang nendang Pak, naik motor tendang gitu. Wah, kakinya mereka nggak apa-apa. Yang nendang kakinya aman Pak, puji Tuhan. Kamu mobil bisa diasuransi. Kau sama Heren. Siapa? Head. Oh. Bayar harganya begitu. Aduh, ujian. Orang muduk kejar, dikejar. Oh, aduh. Kalau motor jangan dikejar, nyelip-nyelip dia bisa. Mobil nggak bisa ngejar dia. Tenang aja. Kemarin hari apa tuh yang aku ibadah di sini, Mensen Puri Mensen. Rabu, ada kesaksian. Pak Pendeta, saya belum bisa herek. Kemarin saya nganter anak saya, disodok mobil saya. Loh, dia salah kok. Terus saya buka kaca. Dia nyolot. Saya bilang sama anak saya mau nganter sekolah. Nah, pegangan yang kencang. Ya. Saya bilang jangan. Sudah ada upahnya sebetulnya dia. Benar lah Pak Pendeta bilang sudah ada upahnya. Waktu dia ngebut kan takut sama saya. Itu ada mobil DLLAJ itu di depan, tabrak sama dia. Terus kamu bilang apa? Puas lo. Dia ngomong sama itunya, dia Pak jangan lepas dia katanya. Jangan, Heren. Kalau bisa kamu harus nolongin dia. Tolongin. Lain kali kalau bawa mobil jangan ngebut-ngebut gitu. Wah, tanah yang berlimpah dengan susu bagian kita. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita Heren? Orang gergasi. Gergasi itu membuat onar, troublemaker, membuat onar. Harusnya di mana ada kita, di situ ada kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan di mana ada kita, di situ ada kerusuhan. Ada tuh Sinchan, namanya Sinchan. Mama gitu. Perhatiin deh film itu. Di mana ada Sinchan, di situ ada kerusuhan. Serius. Saya ini pengamat film anak-anak. Ini film kenapa dibilang gini aduh, karena nggak ada kamu nak ya. Kamu zamannya bukan Sinchan lagi. Apa zamannya? Ya udah lain beda. Sinchan itu. Waktu itu saya nonton film Sinchan dari awal sampai akhir. Karena saya kok penasaran kenapa film ini digemari ya. Di dalamnya ada satu cerita tentang kebudayaan Jepang. Budaya Jepang itu laki-laki nomor 1, perempuan nomor 2. Mau kecil laki-lakinya tetap nomor 1. Makanya Sinchan tiap kali dia jalan sama mamanya di belakang dia. Sinchan bukan melindungi, enggak, nomor 1. Gitu. Ya, mau di sini begitu. Laki-laki nomor 1, perempuan nomor 2. Oh, nggak bisa setara. Di Dubai itu keren banget. Raja Dubai menikah dengan istri yang keempat. Anaknya Raja Yordania. Tapi wanita ini pintar. Aku mau jadi istri keempat. Tapi kamu bikin undang-undang. Apa undang-undang? Wanita lebih tinggi kedudukannya daripada pria. Artinya di bidang hukum. Kalau pria bikin macam-macam sama wanita, habis dia. Gitu. Tanda tangan. Dan begitu. Engkau di Dubai ya, engkau sweet sama perempuan. Perempuannya nggak suka, ada saksi. Masuk penjara. Karena undang-undang itu. Orang dunia, cewek, godain kita dong. Ceweknya paling, iya. Nggak suka, ada saksinya, penjara. Keren, ya, Dubai itu aman banget. Peserta saya ketinggalan dompet, ada handphone di kamar mandi, di toilet sana, di toilet. Tinggalan dompet saya di kamar mandi Pak Ari. Aduh, udah 10 menit yang lalu. Tenang, nggak hilang. Ibu masih ingat toilet mana? Ada di ujung sana. Nggak usah lari, jalan aja. Nanti keburu dia, nggak ada.
di situ dompetnya. Ada CCTV. Wah, kalau kita tahu cerita lucu itu nenek-nenek ngomong sama cucunya. Cu, dulu ya uang 1.000 tuh bisa beli rinso, minyak. Oh itu zaman nenek. Sekarang nggak bisa, cu. Kenapa? Banyak CCTV. Oh, nenek. Herem, siapa? Irigasi. Tuh, bikin onar. Shinchan waktu itu nganterin mamanya membuat SIM gitu. Shinchan nunggu di ruang tunggu, mamanya ujian SIM. Ditungguin di ruang tunggu, ditungguin sama polisi. Sampai polisinya dipecat sama komandan. Gara-gara nggak bisa ngatur anak ini, kebayangkan. Berantakan ruangannya. Maaf komandan, kenapa kamu nggak bisa atur anak kecil? Pecat. Terus Shinchannya nyamperin bapak dipecat ya. Gara-gara lu. Siapa? Irigasi. Bikin onar. Ngeri banget loh. Herem. Bayar harganya gitu pak. Bu gitu, nak gitu. Nah, jadi orang. Jadi berkat. Jadi berkat. Waduh, terus jadi berkat. Di mana kita hadir jadi berkat. Saya sudah 6 bulan jadi RW. 6 bulan. Pak RW ini gitu. Mau tanda tangan. Bikin surat tidak mampu. Tidak mampu apa? Tidak mampu mencintaimu. Anak muda tidak mampu mencintai dia. Aduh, banyak orang curhat. Pemilihannya pun unik. Waduh, ada 7 orang, 8 sama saya. Saya nomor 7. Ini istri saya, tim ses. Tim ses menang saya. Pelayanan, tanda tangan. Pak RW jarang di rumah, kata dia gitu. Sampai anak saya kecil itu ya protes sama saya. Papa sadar nggak Papa menjadi RW katanya. Hah? Papa itu kalau nggak ada kepentingan apa-apa jadi berkah. Orang curhat. Kadang-kadang ada yang kemarin datang itu yang nungguin saya curhat. Bikin apa bu? Surat keterangan tidak mampu Pak RW katanya. Nggak bisa beli berkah. Loh, kok saya tanda tangan kok malah dapat uang? Dia cerita ke teman-temannya. Dia ngantri mau tanda tangan. Nggak ada. RW 09 tanda tangan kasih uang. Karena saya belajar herem irigasi. Di mana ada saya, ada sukacita. Gitu. Waduh, ini kan beras harganya belum turun-turun ya. Ada beberapa sudah turun. Saya telepon beberapa caleg gitu. Oh enggak, ada lagi yang nurunin beras lagi. Sudah selesai pemilihan. Halo, kamu kepilih enggak? Enggak. Kalau kemarin itu, wah ngalir loh. Pak RW, saya mau jualan sembako katanya. Percuma jualan. Bagi-bagi aja. Ya bagi, tapi nggak boleh ada foto kamu. Terus gimana dong mereka? Ikut hadir. Banyak caleg yang telepon. Shalom Pak RW. Kok shalom? Saya tahu Pak RW ini pendeta katanya. Saya caleg dari partai ini Pak. Saya anak Tuhan Pak. Waduh. Pak RW ada apa ya ini? Iya biasa Pak. Mau ngapain? Bagi-bagi sorga Pak. Minta apa? Minta bantuan Pak. Bantuan apa? Suara. Oke, deketin. Kasih suara. Kasih suara. Bukan
itu, saya tahu, saya bilang. Banyak. Kamu nggak usah ngasih apa-apa ke saya. Terus Pak, hebat tuh Pak. Kontrak politik. Kalau kamu jadi, bikinin pos kamling di setiap RT. Ayo, mau nggak lo? Boleh. Kan nunggu kamu jadi. Kalau nggak jadi nggak usah bikin. Kalau jadi, pos kamling ada 4 RT. Masing-masing RT 2. Jadi 8. Siap? Udah mikir gini. Gak bisa kamu kayaknya. Tapi tunggu jadi ya Peri. Tunggu kamu jadi. Tanda tangan. Oke, puji Tuhan, gak jadi. Stres. Saya hubungi gak diangkat-angkat. Caranya istri, gimana nasibnya anak itu ya? Apa yang nggak diangkat-angkat? Tak kali ada orang yang terjun itu, bukan dia. Begitu. Jadi dia nggak jadi, sekarang sudah langsung diangkat jadi apa itu, staf ahli Menteri Pertahanan. Hebat ya. Berarti dia harus bangun apa namanya itu, pos kamling ya. Semoga kamu ikut ibadah ini di YouTube. Heren, pembuat onar, heren ya. Terus apa lagi tuh? Amori. Amori itu orang yang inilah, jahat gitu ya. Di samping itu jahat, dia juga ini orang suka membantah. Kasih tahu nih, bantahannya lebih banyak. Itu Amori. Kalau kamu pengen tinggal di negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, ada harga yang harus kamu bayar. Apa? Herem, Amori, membantah dengan kata-kata, berbantah, dan bantah itu menjatuhkan. Kemudian orang Kanaan, ini bukan bangsa Kanaan, tapi sifat Kanaan. Apa Kanaan itu? Kanaan itu artinya ini, punya sifat, niatnya jahat. Niatnya jahat. Pokoknya jahat terus. Apa-apa niatnya jahat banget ya kamu. Ayo kita jerumuskan dia. Jahat banget. Itu sifat Kanaan. Herem, bayar harganya begitu. Herem, Kanaan. Lalu Feris, apa Feris? Penyerobot. Gak bisa antri. Itu Feris. Ini Poris ya, ini Feris. Feris. Ada orang tua yang ngajarin anaknya harus pinter, ranking 1. Harus pinter, nilai 100. Tapi nggak ngajarin bagaimana ngantri. Bagaimana? Nah, kalau bayar di minimarket ini, antri saya. Kamu nomor 3, nomor 4. Tuh. Jangan, Pak ini berapa? Langsung di depan. Nilaimu 100, ranking 1. Gak ada artinya. Gak ada artinya. Mesti sifatnya, karakternya bagus. Itu. Ya, Feris, penyerobot. Ya, nggak bisa antri. Waduh, itu kelihatan kalau di lampu merah. Baru nyala hijau, baru hijau. Semua juga tahu pasti jalan. Saya bilang, Feris, pasti semua jalan kok kalau udah hijau. Kalau mungkin hijau tambah tenang, santai gitu ya. Hijau, tenang. Kecuali dulu di pasar Minggu tuh, kena Metro Mini itu begitu dulu. Metro Mini itu gitu. Merah berhenti, hijau ngetem. Kapan jalannya? Itu di pasar Minggu dulu. Saya suka begitu. Kapan jalannya Pak? Di sini itu merah berhenti, hijau ngetem. Ini nggak jalan-jalan. Ya, kemudian apa lagi? Orang heavy, ya, orang heavy. Heavy itu artinya ngomongnya nyakitin. Orang Jawa bilang nyelekit, nusuk kalau ngomong.
sedikit sih ngomongnya, tapi racun banget. Gitu. Racun. Kalau ngomong tuh menjatuhkan terus. Itu heavy. Wah, ini ngadepin orang kayak gini ya susah. Karena ngomongnya nyakitin terus. Tiap kali ngomong nih gak pernah nadanya yang baik. Selalu menyakitkan. Nyakit, nusuk. Kalau ngomong nus, kamu ngomongnya pelan ya, tapi nusuk banget. Itu heavy. Nah, orang yang ngomongnya nyelekit, ketemu dengan orang baperan, udah jadi. Jadi pasti. Berantem pasti. Baperan sama nyelekit, udah. Dulu ada video, ibu-ibu naik kereta itu. Ditegur sama anak muda. Sama-sama wanita. Ya ibu-ibu wanita lah pastilah ya. Ditegur sama sebelahnya. Oma, geser dong. Karena dia biasanya duduk taruh tas. Oma, tasnya digeser dong di bangku. Apa? Kamu panggil saya Oma? Sudah pantas saya dipanggil Oma. Lihat ya. Jangan so cantik kamu. Berantem di situ. Berantem. Itu semoga bukan di stasiun Polris ya. Berantem itu. Saya lihat video ya sampai ditarik, tendang. Kamu bilang Oma ya. Kamu harus minta maaf sama saya. Sebelahnya datang. Udah bu. Kan udah minta maaf mbaknya. Udah ibu. Masih mending bu dipanggil Oma daripada dipanggil Tuhan. Nyakitin ngomongnya. Heavy. Saya pikir dia mau malam itu daripada panggil Tuhan. Jadi, ayo kita heran supaya kita tinggal di tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, dan kita tidak membangun hubungan dengan sifat-sifat yang terakhir. Yang terakhir Yebus, artinya apa? Kelakuannya jahat. Kalau tadi niatnya jahat terus, tapi belum dilakukan. Tapi ini kelakuannya sudah jahat. Kelakuannya jahat. Saya suka lihat itu yang video-video yang orang belanja itu tas hilang. Itu cepat banget loh. Wah, lebih cepat daripada kedipan mata. Cepat hilang gitu tuh. Makanya kita suka mendoakan toko di Tanah Abang ya, ada jemaat yang minta didoakan toko. Saya bilang sama istri, jangan bawa tas, jangan taruh sembarangan. Kenapa? Di sini suka ada sulap. Tiba-tiba hilang. Mana tas? Hilang udah. Menguap. Jahat. Ya. Ini jahat. Itu Yebus. Kalau gue lihat orang jahat, jangan ngomong jahat. Jahat lu kan? Yebus. Mendingan daripada kamu Faris. Ya, hafalin nanti ya. Mau dicatat? Ada di YouTube. Oke. Jadi ayat yang kedua. Boleh pemain musik boleh ke sini. Ayo, main musik boleh. Ya, ayat 2. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka 7 bangsa tadi. Sehingga engkau memukul kalah mereka. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Herem. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Sifat-sifat itu herem ya, supaya engkau menikmati tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Harga yang harus kamu bayar tuh itu tadi, mengherem ke 7 sifat yang gak benar. Tundukkan kepala. Ada lagu ini dari syair yang pertama, ada kalimat pertamanya ada ya, dari awal ya. Atasnya ada nggak? Hafal nggak? Ya itu bener tuh. Iya. Ada nggak? Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Salib Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Dahsyat, haleluya. Kasih Yesus, selamanya Yesus. Ya, harapan yes, amen. Akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Jemaat saja, jemaat. Amin, amin, amin. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku. Sama-sama. Yang mau angkat tangan, angkat tanganmu. Ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, dalam nama Yesus lagi. Yes, sekali Yesus, selamanya Yesus, amin. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Musik saja, yang angkat tangan tetap angkat tanganmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tangan-tangan yang terangkat. Kalau kau masih terus ingin menikmati tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, heren. Siapa yang harus kita heren? Hal-hal yang tidak berkenan tadi, 7 sifat yang gak berkenan tadi, heren, tumpas habis, supaya kau bisa menikmati tanah yang berlimpah dengan susu dan madu dalam nama Yesus. Ya Allah, terus angkat tangan-tangan yang terangkat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Ya Allah, musik naikkan, singer pelan-pelan boleh nyanyi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya selalu ada. dalam nama Yesus, haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagi. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, Dalam nama Yesus, ku cinta Kau selamanya. lagi Yesus.
Lagi. Sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Yes, amin. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Pujian ini menguatkan kami sekali Yesus. Selamanya tetap Yesus dalam hidup kami Tuhan. Sampai kami menutup mata kami, hanya Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman, untuk pengajaran-Mu ya Tuhan, untuk siang hari ini. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Hari Sepuluh yang sudah memberkati kami semua, dan juga berkati kami, mampukan kami untuk kami bisa melakukan firman itu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hari Sepuluh yang sudah memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu, Kakak, terima kasih untuk hadirannya pada ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Hari Sepuluh. Bapak Ibu, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta James Tony Aditonang sedang ada pelayanan di luar. Beliau izin untuk siang hari ini, kita akan bertemu kembali nanti di minggu depan bersama-sama dengan Bapak Gembala kita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita yang luar biasa pada siang hari ini. Kita mau mengucap syukur dan kami mau berdoa Tuhan. Nanti doa berkat saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Hari Sepuluh untuk doa berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa syafaat untuk siang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk kami datang beribadah bersama-sama, bersekutu memuji menyembah-Mu. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa. Berkati kami semua yang sudah hadir ya Tuhan Yesus. Berkati para jemaat-Mu, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah yang berkenan kepadamu, Engkau memberkatinya dengan berlimpah-limpah Bapa. Berkati juga ya Bapa, Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami dan keluarga, seluruh penata layan, seluruh aktivis, seluruh jemaat-Mu Bapak, Kau berkati. Negara kami, bangsa kami, Indonesia juga kami bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah Bapak. Biarlah kiranya Tuhan terus ya Tuhan Kau hadir dalam negeri kami ini ya Bapak. Curahkan berkat-Mu berlimpah bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kekal untuk selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan kasih, sekarang arahkan hatimu kepadanya. Inilah janjinya yang digenapi bagi kita yang percaya kepadanya. Yesus memberkati hidupmu. Yesus memberkati keluargamu. Yesus memberkati pekerjaanmu. Yesus memberkati usahamu. Apa saja yang kau kerjakan sesuai dengan firman-Nya, dibuatnya menjadi berhasil. Sekarang, terimalah berkat-berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Sampai bertemu di ibadah minggu depan.